Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ketahuilah, rahmat-Nya itu dekat, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 31. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus menyatakan sebuah perumpamaan kepada para murid-Nya sebagai berikut. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Apakah yang Yesus maksud dengan jika kamu melihat hal-hal itu terjadi? Dinyatakan dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa Yesus menanggapi kegaguman orang-orang akan bait Allah dengan cara menyatakan bahwa bait Allah akan diruntuhkan. Para murid-Nya lalu bertanya, "Kapankah itu akan terjadi?" Yesus kemudian menjelaskan tentang peperangan dan bencana alam sebagai tanda bermulanya penderitaan. Peperangan seperti pengkhianatan oleh anggota keluarga maupun runtuhnya Yerusalem. Bencana alam termasuk kuasa langit yang goncang dan menimpa bumi, sehingga manusia cemas dan mati ketakutan. Itulah tandanya kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudari terkasih, bukankah kita melihat peperangan dan bencana alam tersebut semakin marak menimpa kehidupan dunia saat ini? Adakah kerajaan Allah sudah dekat? Bagaimana perasaan kita menyikapi hal ini? Was-was, diliputi ketakutan, ataukah penuh harap berselimutkan sukacita? Di dalam Injil Lukas pada ayat selanjutnya, Yesus berkata, "Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Maksud apakah yang ingin Yesus sampaikan? Apakah para murid Yesus pasti akan menghadapi peperangan dan bencana alam di dalam perjalanan hidupnya? Seperti merasa dikhianati oleh orang dekat, runtuhnya ego kebanggaan diri, dan tersiksanya fisik oleh penyakit ataupun perubahan iklim, baru kemudian sadar dan merasakan betapa sesungguhnya dekatlah kerajaan Allah dengan kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang remaja putri yang sangat dekat dan mengidolakan ayahnya. Saat ibunya sakit keras, sang ayah merawat ibu dengan telaten sampai meninggal dunia. Selang 1-2 tahun kemudian, ayahnya mengaku bahwa ia punya keluarga baru. Remaja putri itu sangat syok
ayahnya sudah mulai membina keluarga baru sejak sebelum ibu mulai sakit-sakitan. Itu berarti ayahnya bermuka dua. Ketika merawat ibu yang sakit, namun pada saat yang bersamaan juga berkhianat secara diam-diam. Remaja putri pun merasa ditipu habis-habisan oleh tokoh pahlawannya. Ayah memberikan alibi bahwa relasi keluarga barunya tidak termasuk pengkhianatan, karena ayah dan ibu sebetulnya sudah bercerai secara hukum sejak anak-anak masih kecil. Ayah menjelaskan bahwa keputusan untuk tetap tinggal serumah meski sudah bercerai adalah demi membesarkan anak-anak yang waktu itu masih kecil dalam format keluarga utuh agar perkembangan anak tidak terganggu. Ayah menegaskan bahwa meski sudah bercerai dan punya keluarga baru, ia tetap bertanggung jawab mengurus ibu yang sakit sampai meninggal dunia. Saudara-saudari terkasih, penjelasan ayah tidak masuk akal bagi remaja putri yang sedang syok. Pilar-pilar nilai tentang cinta kasih, setia pun hancur. Semua ajaran kebaikan dari sang ayah dianggapnya palsu. Ayahnya tak lebih dari seekor binatang berkelamin laki-laki yang hidup mengikuti nafsu. Ia takut berada di dekat ayahnya. Tak ada lagi yang bisa ia percaya dari kata-kata yang keluar dari mulut ayahnya. Luka batin akibat merasa dikhianati oleh orang terdekat sungguhlah sangat dalam. Porak-poranda ruang batinnya seperti area tergempur peperangan. Bertahun-tahun anak perempuan remaja ini suka tiba-tiba menangis sendiri tanpa sebab dan tak tertahankan. Angkara murka juga suka tiba-tiba meledak. Demikian pula rasa benci pun letih, depresif. Ia yang semula percaya diri berubah menjadi tidak suka dengan diri sendiri. Di titik terendah, ia berserah diri kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Kerajaan Allah ternyata dekat. Bisa masuk ke dalam hanya dengan laku diam berserah. Seiring waktu, remaja putri mulai pulih dan bangkit. Menyadari keberadaan sekarang di tengah lingkungan, membuka tabir penyekat antara dunia fana dan kerajaan surga. Sudahkah saya masuk berada di dalam kerajaan Allah sekarang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami sadar masih seringkali hidup di dalam pikiran, emosi, dan keinginan sendiri, sehingga sulit menyadari Engkau dan kerajaan Allah ada di dekat kami pun saat ini. Tolonglah kami, tuntun kami untuk berhenti dan diam, mengamati sekitar dan merasakan diri sungguhan hadir terhubung agar kami menikmati hidup di kerajaan-Mu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.